Mulai ujiannya dari arti nami tadi udah tahu. Secara teknis, nanti ibu teknis dengan materi itu jak sami nguji kita ibu memberikan masukan selain menguji, memberikan masukan juga. Ya perhatinya. Makanya saya awali tadi dengan nami tadi biar dah siap. Jadi ada beberapa hal yang teknis saja saya kira itu ya. Pertama masalah tahun penelitian, ya kan? Tahun pelajaran tahun apa itu? Kalau kita kuliah kan tahun akademik. Coba lihat di judulnya ya. Ya, menandakan tahun. Yang kedua tahunnya salah tuh. Coba lihat di bawah ya. Bawah kopermu, bawah koper. Tahun berapa dah kita itu ya? Ya tahun 2024. Emang tahun penelitiannya kayak 2 tahun lagi. Udah lah ya tahun penelitian tahun 2023 ya. Tahun hijriahnya. Tahun berapa dah kita hijriah tuh? 1446. 1446. Ya, secara teknisnya ya. Nah, Terry, kalau dalam penelitian apa yang kita ketahui dulu antara kesenjangan dan harapan? Nah, yang penting di dalam supervisi kepala sekolah tuh ya, sebelumnya berarti belum meningkat tuh guru PAI itu ya. Supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan peran. Peran guru PAI. Apa sih sebetulnya peran ya pertama ya? Nanti kau jawab ya. Supervisi apa yang sudah disupervisikan? Pertama apa yang nak disupervisikan oleh kepala sekolah? Yang kedua peran. Peran apa yang terpenting di situ? Itu ada 2 yang saya tangkap dari supervisi kepala sekolah dan peran guru PAI. Nah, ya harus kita kita pisahkan, kita bedakan. Nah, apa sebetulnya yang nak disupervisi oleh kepala sekolah? Ya, yang kedua meningkatkan peran guru PAI. Meningkatkan guru PAI. Jadi sebelumnya berarti belum meningkat. Ini. Jadi setelah disupervisi ternyata meningkat. Apa ya peningkatannya? Selanjutnya peran guru ya apa? Karena itu terkait dengan fokus penelitian. Jadi fokus penelitiannya apa sebetulnya yang dia lakukan? Nah, saya kira ya dulu. Silakan jawab. Terry Andrian. Untuk supervisi kepala sekolah ya. Iya. Bagaimana kepala sekolah ya, dia bisa membimbing atau mengajarkan guru yang ada di sekolah dalam pembelajaran PAI. Nah, yang saya tangkap dan saya dapatkan dari penelitian saya bahwa di mana guru PAI yang ada di SMP 5M masih bukan seperti kurang, tapi masih belum cukuplah UKM untuk dalam pengelolaan kelas, bukan sekedar untuk mengajari atau bagaimana. Dikarenakan yang saya lihat ya banyak dalam pembelajaran proses pembelajaran baik siswa dia kadang mudah ngantuk, sering tidak fokus. Nah, inilah yang saya tangkap dari penelitian bagaimana dia supaya Pak sekolah meningkatkan peran guru PAI. Nah, untuk peran guru tadi, peran guru bagaimana guru yang ada di depan kelas melakukan pengolahan kelasnya supaya proses pembelajaran yang ada di dalam kelasnya lebih berjalan efektif dan efisien dan juga
siswa maupun siswi dapat mencerna pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru ini, Pak. Menurut saya begitu. Ya, perannya. Supervisi tadi? Supervisi tadi meningkatkan atau Membimbing. Guru untuk supaya lebih meningkat dalam proses pembelajaran di kelas saya. Ada kayak ditulis ya? Di dalam, di mana nulisnya? Ada di halaman 20 Pak, untuk supervisi Pak sekolah ya. Di mana? Halaman 20. Halaman 20. Ya. Teori. Teori. Yang saya tanyakan tuh ya, permasalahannya. Di mana kau meletakkan permasalahan tadi yang udah diomongkan tadi ya? Supervisi itu tuh. Perannya guru upaya ternyata itu yang nak diperankan. Nah, saya tadi nanyakan tentang harapan dan kesenjangan di dalam sebuah penelitian. Nah, di mana statement yang ia diletakkan? Senjangan harapan yang supaya guru lebih bisa meningkatkan supervisi, hasil supervisi tadi ya. Supervisi. Iya. Ya, berarti supervisi kan membimbing guru yang ada di kelas dan menilai guru untuk meningkatkan peran dari Pak yang dari guru yang kurang dalam kelas yang ada, ya kan? Dinilai oleh Pak sekolah sehingga apa yang dilakukan guru adalah monoton, gitu, Pak. Iya. Ada peningkatan lah, gitu, Pak. Sehingga bisa meningkatkan peran guru dari Pak dari yang monoton dan meningkat, gitu. Nah, ada tidak statementnya dimuat di dalam konteks penelitian? Konteks penelitian bukan teori, bukan. Jadi kalau kita membuat sebuah penelitian, apa sih alasannya? Ya, penting alasannya. Ada tidak Teri catat, Teri tuliskan yang apa yang disebutkan tadi ya? Seperti ya deh. Ada enggak? Enggak ada kan? Ternyata saya neliti itu alasannya itu karena guru ya kurang berperan. Sehingga siswa yang ngantuk tadi belum cukup tidak fokus, kurang konsentrasi. Nah, makanya kepala sekolah melakukan supervisi. Nah, ada tidak pernyataan dicantumkan di dalam konteks penelitiannya? Di mana hal yang ditemukan? Tidak ada. Di manalah paling meletakkannya ya? Halaman 8. Namun kurang dieksplor lebih dalam lagi. Halaman 8 paragraf terakhir. Nah, kalau saya baca itu memang kurang dituliskan. Namun secara statement yang diungkapkan oleh Teri tadi harusnya seperti juga dicatat. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan, selagi masih ingat dicatat. Nah, iya kurang. Nah, disialah letak antara harapan dan kesenjangan. Kebanyakan mahasiswa tuh nak cari judul. Tapi bukan berangkat dari permasalahan, dari kesenjangannya tadi. Nah, penelitian manapun S1 ke S2 maupun S3 tetap kena tanya apa sih masalahnya, dari mana sih muncul permasalahannya, sehingga Anda bisa memfokuskan, memformat judulnya. Iya. Pun bahasa kerennya, bahasa akademiknya, kegelisahan akademik. Kegelisahan
Akademik. Nah, waktu Terry gelisah enggak cari masalah. Ya banyak kegelisahan, tapi bukan akademik. Banyak kegelisahan yang lain. Si Andre pun gelisah. Nah, enggak ada uang, gelisah. Namun kalau diformat secara akademik, ngapain itu biar bisa aku ada duit untuk lancar. Nah, gimana caranya? Iyalah maksud saya tadi ya, harapan, kesenjangan dan harapannya dieksplor lagi, dicatat. Nah, dalam konsep penelitian berisi apa-apa aja? Pertama, konsep penelitian apa-apa aja isinya? Nah, kan apa-apa aja isinya konsep penelitian. Harus ada landasan teori secara kan udah belajar metode penelitian. Ada landasan teori secara yuridis, religius, dan fenomena yang ada di lapangan. Ada enggak yang dimuat? Coba tunjukkan ke saya konsep penelitian yang ada yang saya sebutkan tadi. Itu Pak konsep penelitian itu. Itu adalah landasan secara yuridis. Yang itu adalah landasan secara religius. Yang ini adalah landasan secara fenomenologi. Nah, apa ya? Yuridis. Nah, mana tunjukkan, ada enggak? Harusnya tuh Terry udah paham. Paham Pak itu dia Pak. Semua penguji menanyakan hal seperti ya, penguji. Namun format menanyakannya beda-beda. Di mana? Di halaman 4. Halaman 4, yang mana? Baca jelaskan dalam komen dinas nomor 13. Nah, udah oke. Secara Religius ada ayat di mana? halaman 5 Al-Qasas ayat 26. Oke. Dapat. Yang selanjutnya ada juga menurut teori-teori seperti setiap pemimpin diharapkan agar tanggung jawab atas kepemimpinannya, termasuk pemimpin bagi diri sendiri maupun yang dia lakukan, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam menentukan seperti apa seharusnya seorang muslim dalam Islam. Yang saya sebut tadi dapat dari Istiqomah dan Haryanto dalam sebenarnya begitu perilaku organisasi dan kepemimpinan. Oke. Fenomenologinya? Dalam teknologi pembahasan yang mana? dari halaman 8 pemilihan sebagai masalah sebagai objek penelitian Iya. alasan Dah, berarti kan nadei. Sekarang runtut enggak jelaskannya? Tahu enggak runtut? Sistematis enggak? Artinya dari umum ke khusus. Kira-kira runtut enggak? kalau saya buat dia Harus yakin. Itulah dia, harus yakin. Runtut Pak. Saya itu Pak malam-malam mikirkannya bulan-bulan. Jadi saya hanya konfirmasi bahwa apa yang Anda tulis ya Anda lakukan dengan benar. Kan jaga deh. Jaga iya tetap salah ujian skripsi. Betul ke? Salah ke? Bukan tetap salah. Penguji mencari kesalahan. Betul kan?
Nah, iyalah namanya apa namanya ruang lingkup akademik ya, menguji mahasiswa tuh mempertahankan skripsinya. Mampu ndak dia, bisa ndak dia berkomunikasi dan mempertahankan skripsi yang dibuatnya. Ternyata bab 1 Anda menjelaskan dengan sukses. Ada bab 2 lagi, fokus penelitian. Gimana caranya Terry membuat fokus penelitian? Padahal kan udah habis. Lagi berapa menit? 10 menit. Coba ya, jelaskan saya. Bagaimana membuat fokus penelitian? Dari mana? Diambil dari beberapa judul yang telah dibuat seperti supervisi kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah ya. Dijelaskan. Ada dari juga peran guru, dan dijelaskan di dalam skripsi yang saya buat. Ya, terus ada juga yang berapa Pak sih? Ada supervisi Pak sekolah ya, ada tujuan supervisi, ada fungsi supervisi, dan ada jenis supervisi. Oke, coba buka fokus penelitian. Terry kan udah belajar bahasa Indonesia. Pun kita membuat pertanyaannya diawali dari langkah-langkah apa aja. Kan teori kan ada 5W plus 1H. Dipakai enggak teori dalam menyusun teori? Apa dulu yang dia nukkan? Ya, coba lihat fokus penelitiannya. Apa ya fokus penelitiannya? Bagaimana? Nah, harusnya apa saja. Betul kan? Betul kan? Apa saja supervisi kepala sekolah. Yang kedua harusnya apa saja peran. Yang selanjutnya bagaimana supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan. Yang keempat bagaimana caranya. Sebetulnya banyak tuh kok fokusnya tuh ya. Jadi Terry itu mengklasifikasikan dulu apa yang nak disupervisi. Kan dia banyak yang nak disupervisi. Sumenya kan yang nak disupervisi ya. Makanya kata saya kita mengklasifikasikan ya. Apa saja dulu supervisi yang nak diklasifikasikan ya. Yang kedua apa saja peran. Lalu bagaimana caranya supervisi dalam meningkatkan peran ini tadi. Dia dah tahu sebenarnya. Kan masukkan ke logika kita ya. Barulah kita membuat penjelasan istilah. Penjelasan istilah dulu ke fokus tadi dulu. Fokus. Aduh, penjelasan istilah dulu. Makanya kita pilih dulu dari judul tadi ya. Ada berapa item sih yang nak dianukan? Pertama kan supervisi kepala sekolah. Supervisi dengan kepala sekolah kan beda ya. Beda makna ya kan. Nah, supervisi apa yang dimaksudkan dalam penelitian Terry. Yang kedua kepala sekolah. Yang ketiga ya meningkatkan. Apa kata makna dari meningkatkan? Yang selanjutnya peran. Guru PAI 1, 2, 3, 4, ada 5. Betul enggak penjelasan istilahnya ada 5? Di halaman 20. Halaman berapa? Halaman 20. 20. Maksud saya penjelasan istilah.
penjelasan istilah. Di halaman awal enggak salah ya. Halaman berapa penjelasan istilah ya? Oh, setelah tinjauan pustaka kah? Ya. Mana dia? Ayo cepat-cepat. Nah, halaman 18. Halaman 18. Nah, itu nanti dibagi. Supervisi AP, kepala sekolah ya AP. Nah, pembelajaran PA itu daan masuk tuh. Daan masuk karena ndak anu tuh. Letakkan di teori aja. Ya, peran. Nah, baru guru PA tersendiri deh. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ini buat nyusun teori. Bagaimana nyusun teori? Gimana caranya? Melihat teori yang ada, dimasukkan dan diurutkan sesuai dengan apa yang ada. Kurang tepat. Jadi kita nyusun teori itu dari penjelasan istilah. Apa yang pertama tadi? Pengertian supervisi. Ya, harus yang bab 2 ya. Adalah pertama adalah pengertian supervisi. Ya, tadi terus penjelasan istilah yang kedua apa? Teri. Kepala sekolah. Nah, pengertian kepala sekolah. Yang ketiga, meningkatkan. Yang keempat, peran. Lakak ya. Lari ke fokus lagi. Kan udah A, B, C, D. Lanjut. Fokus penelitiannya dari A ya P. Apa saja? Ingat nih, apa saja supervisi. Barulah supervisi kepala sekolah. Macam-macam supervisi kepala sekolah. D, F, F apa ya tadi? Apa saja peran. Nah, peran guru PAI ya. Nah, selanjutnya ya, jadi penjelasan istilah baru ditambah dengan fokus penelitian. Nah, iya deh. Membuat teori ini. Nah, jadi kalau salah kita membuat grand teori ya, tidak bisa, bukan cari lain-lainnya, kita harus fokuskan itu. Nah, makanya kalau kita membuat sebuah penelitian itu, dibuat dulu daftar isinya, apa-apa nak dimasukkan. Nah, sekarang bab 3 fokus penelitian. Penelitian apa itu? Kualitatif. Apa penelitian kualitatif ya? Penelitian yang tidak menggunakan angka. Ya, tidak menggunakan angka, bukan kualitatif ya. Secara teori. Secara teori. Mendeskripsikan, menggambarkan keadaan yang ada di lapangan, bukan menceritakan angka-angka. Mendeskripsikan yang menggambarkan. Ya. Siapa itu anaknya? Sumber datanya? Sumber data kepala sekolah. Guru PAI. Ya. Settingnya di mana? Di setting 5. Ada berapa macam setting? Ada 4 dan setting itu. Apa? Ada setting 5. Waktu, kegiatan, dan pelaku. Oke. Nah, nanti lebih banyaknya dengan Bu Elsa nanti ya. Sekarang saya nak nanya, apa kesimpulan dari penelitian itu ya? Kesimpulan dari
Oh, bentang lihat gitu. Kebetulan ini penerapan Aduh. sekolah dalam meningkatkan pendidikan yang melakukan dengan pengawasan Terus dan metode pada guru yang sudah melakukan pengajaran dalam kelas, dan juga melakukan pelatihan bagaimana kinerja guru dan tingkat pemahaman siswa pada saat pembelajaran. Dan selanjutnya ada setelah melakukan pelatihan pada kepala sekolah akan memberikan evaluasi kepada guru yang telah mengikuti supervisi, dan dengan melakukan evaluasi itu akan dapat lebih meningkatkan tingkat guru dalam proses pembelajaran. salah. Nggak sinkron dengan fokus nih. Di fokus 2 ngapain tambah bicara tentang evaluasi itu. Setelah melakukan penilaian, kepala sekolah akan memberikan evaluasi. Setelah coba kita lihat di fokus penelitiannya. Nah, dah salah. Jadi apa namanya apa bahasa Sambasnya? Betongseh. Betongseh ya. Bagaimana supervisi? Penerapan supervisi dalam meningkatkan peran guru dilakukan dengan pengawasan. Oke lah itu, cuma dijabarkan lagi. Kurang pas menjabarkannya. Bagaimana supervisi kepala sekolah? Nah, setelah melakukan penilaian kepala sekolah dalam memberikan tuh udah nyambung. Bagaimana tuh kan pertanyaannya kan bagaimana supervisi? Sami itu Pun saya lihat tuh sami itu fokusnya bagaimana supervisi kepala sekolah, bagaimana supervisi kepala sekolah. Coba lihat betul-betul Terry. Bagaimana supervisi kepala sekolah pada peran, bagaimana supervisi kepala sekolah Semparut dalam meningkatkan. Sami. Pada dasarnya sami. Iya, bagaimana supervisi kepala sekolah pada peran guru meningkatkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana supervisi kepala sekolah SMP Semparut dalam meningkatkan juga. Kurang lebih sami. Coba lihat betul-betul ya. Mungkin kata saya tadi, iya, ada yang 4 fokusnya ya. Apa saja supervisi. Jadi mengklasifikasikan dulu. Baru peran, bagaimana cara kepala sekolah meningkatkannya ya. Seperti apa? Jadi masuk bagaimana ya? Untuk saham itu ibu. Bahkan saya lihat di situ kan bagaimana institusi sekolah pada peran guru baik, pada peran guru baik berarti sekolahnya Perannya. peran guru baik. Yang kedua, Kalau di situ kan bagaimana kepala sekolah ya, kepala sekolah yang meningkatkan pembelajarannya tadi. Dia maksud meningkatkan pembelajarannya atau meningkatkan gurunya dulu? Maksudmu teh yang pertanyaan pertama itu meningkatkan peran. Yang kedua meningkatkan pada pembelajarannya. Nah, maksud saya supervisi ya, apa saja supervisi kepala sekolah ya, itulah yang nak kau maksud ya. Di dua, melihat mensupervisi peran guru dan supervisi pembelajaran. Nah, gitu maksud saya. Jadi kesimpulannya pada dasarnya tidak nyambung. Nih, memang sengaja ke? Memang sengaja itu bu, karena apa? Ujian skripsi itu tetap salah tuh be. Salah mindset ya. Mindset sepertinya salah karena kita itu sebagai penguji itu melihat, mempertahankan bagaimana sih mempertahankan itu. Nah, ternyata kan udah. Oh, maksud saya itu Pak, pertanyaan pertama itu seperti itu. Yang kedua seperti ini. Nah, ya ingat ya. Diubah, bukan diubah ditambah. Nak kau rubah, nak ditambah. Nyaman ke nambah, nyaman dirubah. Nah, suka nambah berarti dia bu. Suka nambah dan suka merubah. Bagus. Dia tipe laki-laki setia. Habis so. Oh, udah habis ke? Nah, gaya aja kalau kau lihat aja di YouTube saya. Hujan Sambas.
usah nak kawi awi agi. Pokok lengkap di sini saran saya. Apa yang ada di sini. Oke? Saya cukupkan dan saya akhiri. Mohon maaf segala ucapan kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.